Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Alhamdulillah, saya Hans Amira kembali bisa menyapa sahabat Al-Shifa dalam program Opsi, obrolan penuh inspirasi. Sahabat Al-Shifa semuanya, seperti biasanya dalam Opsi, Hansa sudah ditemani dengan narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita seputar emosi orang tua ataupun juga seputar parenting sahabat Alsyifa ya dengan tema emosi orang tua berpengaruh terhadap karakter anak. Untuk sahabat Alsyifa yang mau bergabung, bertanya ataupun juga berbagi pengalaman, Anda bisa kirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Tak lupa juga sahabat bisa ramaikan sosial media kami baik itu Facebook, Twitter atau Instagram kami di @elsyifa_radio. Sahabat juga bisa dengarkan El Shifa Radio melalui jaringan streaming di www.elshifaradio.com. Baiklah, kita akan segera menyapa narasumber yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Ada Umi Rifka. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi nih sekarang? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Teh Siap. Honsa gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Siap menginspirasi sahabat Alsyifa dengan tema emosi orang tua berpengaruh terhadap karakter anak. Ini Ya. tema yang sepertinya kompleks dan lumrah terjadi di masyarakat ya Umi ya, karena memang anak-anak itu benar-benar biasanya meniru ya, emosinya biasanya meniru emosi dari kedua orang tuanya. Iya. Silakan Umi untuk materinya mungkin bisa disampaikan Oh terlebih dahulu ya. kepada sahabat Ya. Alsyifa. Sahabat Elsifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. hari ini saya diizinkan untuk bisa menyapa ya sahabat Elsifa semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ya bisa mengingatkan kembali ya ilmu-ilmu yang memang sudah dipelajari, juga mungkin bisa memahami ya dari obrolan kita ya, Teh Hansa Betul. ya. Dari judul kita kali ini tentang emosi orang tua yang terkait dengan pembentukan karakter anak ya. Dimulai dari mana sebenarnya ya pembentukan karakter anak ya, kalau dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam itu dari mulai cari pasangan Teh Hansa ya. Jadi dari mulai mencari pasangan itu udah ada visi misi ya tentang keluarga itu sendiri, memilih pasangan gitu ya. Kemudian setelah itu beribadah ya di antara pasangan yang akhirnya Allah izinkan ada janin ya di dalam diri seorang anak. Itu udah ada emosi di situ. Jadi ketika memilih pasangan, Rasulullah tuntun yang keempat ya adinnya gitu. Kalau yang tiganya nggak ada gitu kan, itu kan udah niat ya berarti kan. Karena emosi itu sendiri kan artinya apa ya? Curahan hati ya, bisa positif, bisa negatif, dan positif negatif itu juga kedua-duanya baik-baik aja gitu ya. Artinya memang ada ya potensi itu Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang buruk dari emosi itu, tinggal bagaimana kita menempatkannya sebenarnya kan, Betul. di mana gitu ya. Nah, dari situlah ketika hubungan itu diridhoi oleh Allah, pasangannya, kemudian menjadi ibadah, tentu generasi yang muncul pastinya ya udah ada bibit kesolehan, solehahnya udah ada di situ gitu ya. Dari dalam kandungan sang ibu, ya kan? Itu udah terjalin ya bagaimana emosi orang tuanya. Ya sudah ada pembentukan karakter di situ. Kalau dia bahagia gitu kan, ntar yang lahir juga anaknya baik, artinya bahagia, apa namanya, tidak terlalu memunculkan masalah. Tapi kalau sang ibu tidak siap, misalnya anak kedua udah ada lagi misalnya ya, kayak nggak diharapkan gitu ya, ya nggak kebayangkan ya kalau Betul. gitu, beda dengan anak pertama. Oh, gimana? Oh, udah punya adik lagi, lingkungan juga ya, misalnya tidak, kenapa punya adik, mungkin dokternya juga. Hmm, Ibu nih betul. harusnya gitu-gitu kan, mengganggu emosi sang ibu gitu kan. Itu ya ketika ibu bisa mampu mengelola semuanya yang lintasan-lintasan seperti itu ya, ya insya Allah aman ya, sang bayi dalam kandungan insya Allah aman. Tapi kalau tidak, yang akhirnya mungkin muncullah anak-anak yang terganggu, mungkin agak diem, Betul. dia juga ya mungkin juga cengeng ya, Mm-mm. dan seterusnya gitu. Walaupun nanti ketika pengasuhan
bersama keluarga setelah lahir, insya Allah yang namanya karakter itu fleksibel gitu. Mm-mm. Maksudnya kalau dalam psikologi aja, misalnya ada tes psikologi, itu karakter itu, kepribadian itu bisa berubah-berubah. Misalnya nih Oh. ya, misalnya waktu saya bekerja menjadi guru BK, kita ada tes psikotes untuk kelas 10. Itu Mm-mm. kepribadiannya tuh kurang bagus gitu, kurang memuaskan. Ini kenapa? Oh, ternyata kita salah strategi. Anak baru datang nih, Mm-mm. berpisah dengan keluarganya. Jadi berpengaruh gitu dari hasilnya. Oh. Kayaknya kok kayak gini sih kepribadian anak, dia lagi belum siap, emosinya eh, lagi nggak bagus ya, bad mood gitu, Betul. heeh, gitu kan, lagi homesick, lagi apa. Nah, akhirnya kita merubah di kelas 11. Mm-mm. Nah, itu. Dan ketika kita konsul juga, ini mah bisa emang berubah-berubah Mm-mm. kepribadian. Jadi artinya optimisme ya, kita sebagai orang tua insya Allah apa namanya, membantu ya, kita tidak menyesal. Kemudian anak juga bisa dibentuk juga oleh lingkungan yang baik ya. Mm-mm. Ketika orang tuanya kurang kurang Islami misalnya, kan ada seorang anak akhirnya menjadi pribadi yang Islami, kemudian bisa menularkan ya Betul. ke keluarganya gitu ya. Itu intinya seperti itu. Kemudian pembentukan emosi ini dimulai dari 0 tahun. Mm-mm. Kepribadian ya, pembentukan kepribadian itu dimulai dari 0 tahun sampai seterusnya. Ya, Mm-mm. intinya gitu. Walaupun kita mau bicara tentang balita juga bisa ya di sini 0 sampai 5 tahun. Anak selain kita emosi orang tua, kita juga mengajarkan emosi juga kan sama anak ya. Betul. Dia senyum itu kenapa? Mm-mm. Dia nangis kenapa? Dia kecewa kenapa? Nah, gitu kayak ada komunikasi-komunikasi di situ. Tapi yang penting sebenarnya sih, mmm, emosi itu bukan karena sebab faktor eksternal. Mm-mm. Bukan emosi seseorang ya, misalnya saya ada apa namanya, stimulus gitu ya yang membuat saya marah. Sebenarnya penyebab saya marah itu bukan faktor eksternal itu, Mm-mm. tapi bagaimana saya melihat masalah gitu. Mm-mm. Jadi emosi yang negatif gitu ya, misalnya kita marah itu ya kita urusannya sama diri kita sendiri, bukan Mm-mm. gara-gara si anak misalnya ya membuat Mm-mm. kita marah, enggak. Jadi sudut pandang itu berpengaruh kepada emosi yang kita ekspresikan gitu ya, kata kuncinya sih di situ sih. Mm-mm. Ya, misalnya kita melihat seorang anak di usianya, misalnya berapa ya, balita lah gitu ya, mm, dia makan berantakan. Ya, betul. Kadang orang dewasa kan ingin instan ya, kan kok gitu tumpah-tumpah, dia Mm-mm. lupa gitu ya kadang. Tapi kalau kita memandangnya negatif, positif gitu ya, kita akan bisa menerima gitu ya. Semua itu bisa kita akan terima. Mm-mm. Kita juga ingat, oh iya memang lagi proses belajar. Jadi justru Mm-mm. didampingi, diapresiasi dari apa yang dia lakukan gitu ya. Alhamdulillah hari ini makan sendiri gitu ya, lupa Mm. sama yang berantakannya, tinggal diajarkan, oh ini yang tumpah-tumpah berarti dikumpulin di mana. Tapi kalau sudut pandang kita negatif, berantakan lagi gitu ya, Marah-marah. baru aja dibersihin, wah gitu ya. Nah itu. Jadi masalah itu ketika kita pandang positif, hasilnya akan baik Baik. emosi kita. Tapi kalau masalah kita pandangnya, sudut pandang kita negatif, overthinking atau negative thinking, jadinya ya Emosional. heeh, apa yang kita sampaikan ya akhirnya berdampak buruk ya, dari akhirnya juga Betul. mengganggu kepribadian sang anak tersebut gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya, tulisan yang bagus ya, sahabat Elsifa, bisa saya bacakan di sini. Ingin anak lembut gitu ya, Mm-mm. peluk dia saat salah bukan dibentak. Jadi Mm. anak itu memang ketika mendapat bentakan, apa namanya, intonasi keras, itu saraf-saraf halusnya terganggu, bahkan putus gitu ya. Jadi dia Oh. labil gitu. Mm-mm. Detik itu pribadinya labil, tapi ketika tadi ya, eee, beberapa pekan lalu kita udah sharing, ketika diiringi dengan maaf gitu ya, Mm-mm. saya punya melihat langsung gitu ya, ada seorang anak ketika dia punya tipe menyampaikan apa yang dia rasa itu membantu keduanya. Artinya gini, "Aku nggak suka mami marah," gitu. Mm. "Jangan sambil marah-marah dong." Jadi langsung dikoreksi anak, namanya seorang ibu kan, Mm-mm. insya Allah ya ketika di anak yang menegur, turun kan, Mm-mm. ingat gitu. Oh ya, oke oke, mami nggak marah. Tapi kalau anak yang diam,
gitu ya. Berarti Nah, kan tinggal satu sisi kan orang tuanya bener nggak nih, nggak ngeh gitu. mhm, Apalagi kalau berkelanjutan nggak ada apa namanya solusi gitu ya berpengaruh. Tapi ada tipe anak-anak yang kayak gitu, dia punya karakter menyampaikan apa yang dia rasa. Jadi bantu banget gitu ya. Seperti saya juga pernah ketika anak saya SMP gitu ya. Saya memang lagi ada pikiran, terus diajak ngomong tuh. Umi nggak dengerin aku tuh matanya matanya nggak ke aku gitu walaupun kuping denger tapi oh ya 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 gitu. Jadi heeh, selesai gitu kan, masalahnya selesai. Tapi tadi ya kalau kita punya punya anak yang memendam kan ada anak yang ekspresif, manusia itu ada yang ekspresif, ada yang apa ya introvert ya maksudnya ya introvert, maksudnya extrovert, menahan apa yang dia rasa. Nah itu semuanya dua-duanya sih eh, harus diseimbangkan gitu mhm, ya. Tadi bahas ini ya bukan dibentak tuh maksudnya ya. Kadang yang tipenya ekspresif itu ya meledak-meledak gitu ya. Nah mhm, itu harus harus di apa namanya diimbangi supaya tidak meledak ya. Khawatir nanti anaknya jadi masalah, kena mmm, sasaran gitu. Walaupun dianya selesai dengan diri dia secara psikis, mhm, tapi lingkungannya tidak beruntung gitu ya iya, mendengar luapan emosinya. Tapi yang pendiam dia masalah dengan dirinya. Akhirnya kemudian lingkungannya oke-oke aja gitu ya, nggak pernah denger dia marah dan seterusnya. Akhirnya dia sakit gitu yang mhm, bersangkutan. Nah, ini perlu diimbangkan tadi dengan zikir, dengan istighfar gitu mmm, ya. Nah, itu bisa betul, terkendali semuanya. Jadi yang pendiam juga akhirnya yang introvert bisa menyampaikan apa yang dia rasa ya, yang kemudian yang ekspresif juga bisa melandaikan. Sebenarnya sih kalimatnya baik-baik aja, tapi kalau betul, dengan emosi, emosi yang negatif kan akhirnya nggak enak ya didengar betul, dan berpengaruh buruk ya terhadap anak gitu ya. Nih, ingin anak lembut, peluk dia saat salah, bukan dibentak. Ya, walaupun ini susah ya, tapi dengan sabar dan sholat ya kata Allah kan ya, itu solusi sebenarnya ya. Jadi merubah emosi yang amarah, amarah kan seton ya. La betul, taghdab walakal jannah gitu ya. Janganlah marah bagimu surga. Nah, itu dikendalikan dengan istighfar. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan ketika kita berdiri, emosi gitu ya, emosi kesal, kita duduk kayak iya, gitu betul, ya. Ketika duduk masih kesel, tiduran, tidur aja gitu ya, mending sekalian. mhm, Nah, semua itu ketika tidak bisa juga dengan berwudu. Itu subhanallah. Artinya apa? Rasulullah memberikan tahapan-tahapan itu emosi emang ada gitu mhm, kan di diri manusia. Bahkan kalau dari ilmu kejiwaannya sebenarnya emosi itu kalau dalam susunan letaknya di mana dan susunnya itu mirip binatang. Makanya bukan mirip binatang, emosi itu hewan gitu ya. betul, Heeh. Jadi ada orang yang marah itu, meluap, heeh, mhm. maksudnya dia ngomongnya yang keluar tuh kalimat hewan. Oh, betul, banyak banyak nih, Ketika memang ya mungkin bahasanya kurang zikir lah ya pasti ya. mhm Jadi yang mhm, ya yalah kurang zikir kata-kata mah. kasar ya, Jadi binatang, alam bawah sadarnya itu ya kalimat-kalimat yang mhm, tidak baik gitu ya. Bahkan hewan-hewan anjing lo, nenek. Nah, itu kan masih banyak ya betul, di berseliweran gitu ya di masyarakat kita gitu ya. Nah, ingin anak percaya diri, puji usahanya bukan hasilnya, mmm, gitu. Jadi memang Allah juga orientasinya usaha, hasil mah itu milikku gitu ya. Walaupun kita juga pengen hasil baik seperti Rasulullah juga kan galau gitu ya, udah kerja, udah dakwah, udah ini mereka nggak mau denger. Kata Allah, tetap semangat gitu ya, tetap mhm semangat. Aku lihat usaha apa yang kamu kerjakan, tapi hasil itu milikku. Ya, mhm, jadi tawakalnya tetap dinamis gitu ya. Tawakal itu artinya kan dinamis, hasil akhir kita serahkan kepada kepada Allah Allah, Subhanahu wa taala. Nah, memuji usahanya itu menjadi penting. Jadi tidak melihat hasil yang peroleh ya. Ini membuat anak menjadi percaya diri ya. Kemudian ingin anak terbuka, dengarkan, jangan menghakimi. mmm, Jadi ketika dalam proses tumbuh kembang anak ya, dari balita, kemudian dia masuk TK ya, orang tua harus menjadi pendengar yang baik ya. Sering dicontohkan oleh seorang psikolog tuh, kita tuh harus punya waktu duduk bareng nah itu bener, sama anak, dengarkan apa yang dia rasa. Karena apa yang dia rasa itu nggak pernah
apa namanya, diminta oleh orang lain, ya. Kecuali orang tuanya, pasti orang lain misalnya temennya dia punya apa deket gitu katanya kan kalau lagi enak banyak temen, kalau lagi susah jauh jauh Betul. ya. Nah itu. Nah, anak-anak itu dalam proses belajarnya lah, dalam proses mencapai target itu dengarkan, tanya rasanya. Kalau kalau masalah hasil, misalnya dia sekolah ataupun ngapal Quran, hasil mah bisa ditanya ke Sekolah, ustazahnya, ke betul. ustadznya gitu. Tapi gimana kamu ngapal hari ini? Semangatnya gimana? Rasanya gimana? Itu ustazahnya nggak nanya. Heeh, Betul. gitu. Tapi kebanyakan itu orang tua nanya, "Gimana Dek hari ini? Berapa juz kamu setor? Berapa halaman kamu setor?" Gitu. Nah, itu Nah, yang iya, bikin Mi. seorang anak itu deg-degan dan akhirnya targetnya itu dia sampai begadang karena mau ditanya berapa Mhm, lembar, lupa dengan niat-niatan yang mhm. lebih toyib lah ya, Iya, iya. gitu kan. Karena tekanan-tekanan dari orang tua. Itu Mhm. saya belajar parenting juga seperti itu. Oh iya bener juga ya, jangan ketemu anak, apalagi nyantri gitu anaknya. Mhm. Gimana kamu sekolah, gimana ulangannya, berapa nilainya gitu, Nah, itu, kenapa Mi. belajar gitu. Tapi dirasa gimana kamu tadi ngapal, perasaan kamu gimana. Nah itu Mhm. jadi dia bisa tersalur, Mhm, bisa bisa mhm. deket sama sama kita. Jadi dengarkan gitu ya, dengarkan. Akhirnya ketika dia menjadi eh, usia balik gitu ya, atau pubertas dan Mhm. seterusnya, orang tua jadi temen. Mhm. Karena tadi orang tua tuh dengerin dan nerima. Mhm. Ya kan? Ketika anak orang tua di usia tadi ya, bahasa bahasa lain mungkin remaja gitu ya, atau dia udah akil balik, dia jauh dari orang tua tuh karena tadi tidak pernah diterima kondisinya gitu Mhm. ya, selalu komplain, kenapa begitu, kenapa begitu, orang lain, nah apalagi dibandingkan ya, itu juga nggak bagus. Akhirnya dia cari temen di luar karena anak-anak usia SMP SMA itu memang deket banget sama temennya, Mhm. deket banget. Tapi kalau dia curhatnya juga sama temennya, ya kita bisa bisa apa namanya, harus harus waspada gitu, temennya siapa, Nah. solusinya gimana. Jadi ada seorang ini juga ya, saya kasih coba contoh, memang dia inilah apa namanya, psikolog juga pemerhatinya ke anak-anak LGBT gitu ya, pernah Mhm. kita panggil juga ke Asifa. Nah anaknya itu bukan bukan bersih-bersih aja gitu ya di usia SD apa gitu ya, nyampein ke orang tuanya, lapor gitu ya. Pak, saya tadi habis nyoba rokok bekas Pak Tukang, mungkin ada lihat di mana dia di jalannya ada toko Oh. geletak gitu ya. Itu rasanya dosa besar nih Pak saya gitu kan. Terus Mhm. dijelasin lah sama bapaknya efek rokok. Kan udah terbuka efek rokok tuh gini 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 gitu. Jadi ngerti dia. Kemudian suatu ketika juga dia terlintas pornografi gitu. Itu ngadu ke orang tuanya. Nah, Oh. selesai, Kak. Karena tadi deket, Mmm. orang tuanya tuh mau dengerin gitu Mhm. dan menerima apa yang sedang terjadi, apa yang dia rasa Mhm. itu, efeknya begitu. Jadi merasa dosa juga kan, gitu kan. Jarang Masuk ya. neraka nih gitu. Akhirnya dijelaskan sama orang tuanya. Selesai. Tapi ketika anak eh merasakan ya apa yang dia rasa itu orang tuanya pengen dia the best gitu. Kamu Mhm. tuh harus jadi baik. Jadi dia nggak Betul. berani menyampaikan apa yang sedang terjadi, keburukan apa yang sedang terjadi. Itu Itu, Mi. kita Mhm, temui mhm. juga kasusnya sampai akhirnya kita temui di sini dia udah terpapar pornografi. Orang tuanya nggak tahu. Oh. Orang tuanya nggak tahu dan nggak nyangka gitu ya. Mhm, mhm. Levelnya juga udah lumayan gitu. Nah itu karena nggak terbuka dia terpaparnya sejak SD. Mmm. Sendiri aja dia ngatasinnya gitu kan. Nah apa namanya pornografi itu kan hitungan seperempat detik ya, udah Mhm. ada di memori, apalagi kalau dia masalahnya menikmati kan, tapi kalau Mhm. enggak kan astagfirullahaladzim nggak sengaja gitu ya. Mhm. Nah, itu kan hilang dari memori, tapi akhirnya ketagihan-ketagihan gitu. Dia ke Iya. warnet, nggak cerita sama orang tuanya. Libur kalau Ramadan ketika dia udah SMA ya, baru Mhm. ketahuan gitu. Kan Bapak udah bilang kalau ini kita lihat-lihat, oh terus kita tanya si anak, nggak berani cerita Mhm. masalah. Tadi yang seperti kasus yang pertama kan dia Mhm. berani ngomong. Karena nggak pengen, karena dia tahu orang tuanya nggak pengen kelakuan buruk, anaknya melakukan sesuatu yang buruk Heeh. gitu. Betul, Namanya betul. anak ya, Mhm. pasti kan ada
dia Ada. tergelincir, akhirnya Mm-mm. dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah Itu itu, kesalahan banyaknya orang tua kayak gitu tuh. sebenarnya Mi sih, jadi menuntut anak-anak itu untuk sempurna gitu berdasarkan betul. versinya Ya, gitu. jadi secara umum sih orang tua bermaksud baik, tapi Mm-mm. ternyata informasi yang dia sampaikan untuk satu anak ini kan beda tuh, ada dia anak berapa. Begitu gitu akhirnya dia tertekan dengan perbuatan buruknya, namanya pornografi kan nyandu ya. Betul. Betul masalahnya. Akhirnya ya seperti itu ya, mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Artinya lama lah masalah itu dihadapi sendiri, semata-mata nggak berani aja ngomong. Artinya apa yang dilihat itu kan dia sebenarnya baru sekali lihat, itu apaan gitu. Harusnya kan cerita sama orang tuanya ya, tapi Mm-mm. enggak karena takut. Jarang sih anak yang mau cerita keburukan, Mi. Nah, itu karena sebab dia merasa tidak didengarkan gitu. Jadi Hmm. misalnya gini, "Kenapa kamu itu bajunya kotor?" "Iya tadi gini 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 nih." Apa yang disampaikan tuh lewat bagi orang tuanya. "Itu susah kan nyucinya nenek," gitu. Jadi tidak diterima. Ah. "Oh gitu ya." Padahal gitu aja sebenarnya. "Oh gitu, kamu tadi habis jatuh," gitu-gitu. Jadi orang tua tuh, Mm-mm. "Makanya hati-hati," misalnya ya. Mm-mm. "Ntar ibu Emosi susah," dulu. gitu. Jadi memang segala sesuatu, bahkan ada seorang psikolog tuh dalam cerpen bilang, seorang anak gadis hamil itu orang tuanya solusinya terima dulu, walaupun saya mikir ya gitu kalau itu hamil di luar nikah gitu, Heeh. dekap dulu, peluk dulu gitu, Mm-mm. Mm-mm. terima gitu supaya dia selesai sama kita Mm-mm. gitu, nggak tadi memandang masalah dengan apa namanya pikiran yang positif, akhirnya gak ada masalah sebenarnya semuanya gitu ya. Sebenarnya itu problem utama banget, Mi, di Iya masyarakat. gitu Problem ya. utama banget. Karena memang hampir semua pasti kayak gitu biasanya orang tua. Kecuali yang memang tadi Umi bilang ya, para psikolog yang ngerti parenting gitu ya. Kayak butuh ada edukasi yang lebih mendalam Iya gitu betul. kepada Jadi orang tua ya. Agar jangan mudah menghakimi anak gitu Iya, mungkin. jadi anak cerita apa aja dari usia tumbuh kembangnya, oh gitu, gitu aja kalimatnya. Setelah itu baru apa yang Mm-mm. ingin disampaikan. Tapi yang Mm-mm. pertama anak punya kesan, wah aku diterima nih, gitu kan, Mm-mm. gitu loh. Betul, Padahal betul, cuma betul. kalimat yang pendek ya. Heeh. Heeh, gitu aja. Jangan langsung solusi atau Meledak, marah. jangan diulangi dan seterusnya. Jangan gitu. Jadi nanti bisa di step berikutnya itu ya. Heeh, Nah, boleh, boleh dengan waktu yang pokoknya gitu, dengan waktu yang setelah apa namanya setelah diterima itu tadi. Oh mm-mm. gitu. Pasti kan kita juga ketika oh gitu, apa yang kita sampaikan tadi ya misalnya nyucinya susah loh gitu-gitu, tapi landai kan pastinya. Tapi kalau Betul. langsung oh, belum Marah. aja ngomong, makanya ada juga anak ya ditemui ketika ditanya dia milih diem, cari aman aja. Bahkan Hmm, menjauh, nggak mau ngumpul karena tadi banyak itu. merasa nggak diterima aja gitu ya. Seperti itu. Nih. Tadi ya ingin anak terbuka tadi. Akhirnya Mm-mm. ketika dia punya masalah dia selesaikan sendiri. Mungkin akhirnya yang tadi pornografi itu komunitasnya jadi sama di luar kan gitu Betul. ya. Lalu ini juga orang tuanya bukan yang jauh dari agama gitu ya. Orang tua cerita banyak murid lah apa ya. Nah itu ujiannya satu sisi ya. Nah kemudian ingin anak mandiri libatkan dalam tugas harian. Kayaknya sih, kok kita terlibat, kita nggak mandiri-mandiri dong gitu kan ya. Mm-mm. Kebanyakan orang justru ketenangan tadi seperti dari usia 1 tahun dan seterusnya membereskan mainannya lah, menempatkan sesuatu pada tempatnya tuh emang butuh pendampingan gitu, kebersamaan. Jangan cuma Betul. nunjuk-nunjuk gitu, beresin ya. Kalau nggak beresin nih mama mau pergi dulu ya, ntar pulang harus beres. Terus nggak terjadi tuh. Mm-mm. Akhirnya kan marah. Bahkan kita harusnya terlibat. Ayo, siapa yang mau ambil ini? Masukin ke sini. Gitu, gembira kan Mm-mm. menyelesaikan. Nah, ini anak nanti benar-benar nggak disuruh juga dia kerjain. Karena memorinya happy gitu. Iya. Eh, proses membereskan itu bikin dia happy. Demikian juga halnya dengan sholat, ya ibadah. Mm-mm. Kemudian seperti yang mungkin kita mensupport anak baca Quran dan terusnya itu ada seorang ustadz dari Palestina bilang pokoknya jangan ada hukuman dalam proses pendidikan ngapal Quran ya. Mm-mm. Jangan ada proses hukuman, jangan ada proses membuat memori yang nggak baik gitu ya. Nah, Mm-mm. itu ustazah-ustazah dan ustadz diingetin gitu ya. Misalnya kalau datang telat berdiri itu proses menghafal itu
nggak bagus ternyata gitu. Walaupun Mmm, mungkin supaya dia nggak telat, tapi itu kan urusannya interaksi sama Quran gitu. mhm, Kalau dia memorinya ke situ jadi nggak sama jauh ya dengan Qurannya gitu. betul Itu betul. beliau ngingetinnya seperti itu ya. Nah, jadi ingin anak mandiri, anak rajin sholat dan sujudnya itu memang bersama-sama ya, semuanya kan dilakukan bersama. Ini masalah yang memang sering terjadi di masyarakat nih Mi, anak-anak itu, ada bahkan yang dalam satu rumah tuh sang ibu tuh capek terus, bahkan anaknya banyak, satu 2 Hmm. 3 4 misalnya gitu ya, sampai mereka usia SD, SMP, SMA, itu semua masih dikerjakan sama ibunya, nyuci Hmm. bajunya, apanya, nyuci Hmm. piringnya, beresin kamarnya, nah gitu. Itu gimana tuh Mi ya? Oh ya. Jadi ketika duduk bareng, itu kan Mhm, pasti ada problem yang bisa dipecahkan bersama. Misalnya mhm, sang ibu ingin tadi ya tidak capek dan mhm, seterusnya, itu di list tuh. Nih ada kerjaan di rumah sekian banyak. Insya Allah anak-anak tuh semua sih hatinya baik ya, bersih lah gitu ya. mhm, Artinya kita jangan ragu, ah tak pada nggak mau lagi kerjain. Mereka suruh pilih. mhm, Saya pernah datang ke rumah silaturahmi ya, ke rumah seseorang gitu. Terus yang ngeluarin air minuman itu anaknya tuh masih kecil, sebenarnya bawa nampan aja bisa tumpah-tumpah tuh air. mhm, Cuma dia katanya ketika pembagian pekerjaan milihnya yang itu. Aku yang mmm, ngasih minum tamu katanya gitu kan tetap mhm, diapresiasi juga ya. Jadi bagus itu, anak-anak kalau dia maunya sendiri bukan disuruh itu biasanya lebih happy, dia lebih bangga. betul, Kan dia punya ego kan. Aku mhm, maunya nyapu, jangan ada yang ngambil ya kerjaan nyapu nih, aku nyapu gitu, aku cuci mhm, piring, aku ini gitu. mhm, Jadi dilatih seperti itu udah lumayan, ya pasti sisanya kan tinggal orang tuanya. mhm, Tinggal nanti pendampingan gitu ya mhm, untuk apa hasil yang apa namanya ideal atau apa ya itu proses mhm, gitu ya. Misalnya, mhm. oh malah kalau dikerjain itu mah udah bagian ujian, sabar gitu. Seperti itu Iya, ada pembagian tugas, mhm, diobrolin karena keluarga itu kan tim. betul. Mhm, gitu. Nah, itu dia, sahabat Alsyifa ya, baru ada 4 nih Mhm. poin-poin penting banget dan ini lumayan, temanya daging banget sahabat Alsyifa ya. Jadi kalau pengen anak kita lemah lembut, dipeluk jangan dibentak, dan ingin anak percaya diri harus sering memuji usahanya. Ingin anak terbuka, dengarkan keluh kesahnya dan jangan menghakimi termasuk juga terima segala keburukannya. Itu langkah awal. Setelah itu kalau misalnya ada edukasi ya berarti memang namanya juga harus diedukasi ya. Tapi jangan mengutamakan atau mengedepankan emosi terlebih dahulu. Dan kalau ingin anak mandiri, libatkan anak dalam segala tugas-tugasnya. Sekalipun itu anak laki-laki gitu ya. Yang mungkin banyak di bagian masyarakat yang dirasa anak laki-laki itu jangan megang Iya, urusan dapur itu misalnya ada gitu adat ya. juga ya? Ada Iya, adat-adat nah begitu. itu seperti adat, atau kebiasaan gitu seharusnya dihilangkan gitu. Mhm. Mulailah mendidik anak-anak baik itu perempuan atau laki-laki ya, dengan urusan-urusan yang, istilahnya mau itu urusan cuci pakaian, itu urusan cuci piring, nyapu, ngepel, itu kebutuhan dasar ya, baik itu wanita ataupun juga laki-laki. Nah, masih ada berikutnya yang akan dibagikan di segmen berikutnya, sahabat Al-Shifa, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan kirimkan pertanyaannya ataupun juga mungkin ingin berbagi cerita dan juga kisah ya dalam pendidikannya dengan anak-anak, boleh dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami hanya di 100,2 Elshifa FM Radio Inspirasiku. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. 100,2 Elshifa FM Radio Inspirasiku. Sahabat Elshifa, kembali lagi masih bersama saya Hansa Amira dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Dan kita masih berbincang-bincang dalam Opsi ini bersama dengan Umi Rifkah Humaida dalam tema emosi orang tua berpengaruh terhadap karakter anak. Ya, sahabat Elshifa, di segmen sebelumnya sudah dibagikan ya mengenai hal-hal yang harus kita tekankan terhadap anak-anak apabila ingin mereka menjadi yang terbaik, dalam artian bukan hanya sekedar secara akademis gitu ya, tapi juga
secara emosional yang paling pentingnya adalah mampu untuk terbuka, mampu untuk dekat gitu ya dengan orang tuanya sendiri. Jangan sampai mencari pelarian ataupun juga dekat dengan orang lain atau menceritakan masalahnya lebih kepada orang lain daripada kepada orang tuanya. Nah, sahabat Alsyifa, di segmen kali ini akan dilanjutkan kembali sisa materi yang akan dibagikan oleh Umi Rifkah. Iya. Umi, yang berikutnya nih, Iya, yang apa? berikutnya adalah ingin anak sopan. Mm-mm. Gimana tuh Teh kira-kira? Ajari. Jadi biasa, Teladan. ya, teladan, Mm-mm. betul. Kemudian yang lain itu simpel sih sebenarnya. Biasakan kita itu bilang tolong. Mm. Mm-mm. Tolong, maaf, terima kasih. Mm-mm. Itu nanti membuahkan karakter sopan di anak Mm. gitu. Eh, ya tolong. Mau nyuruh apa aja walaupun itu apa namanya kayaknya sepele ya, biar apa namanya nggak apa-apa lah aku nyuruh dia mah jangan ambil minum dong ini dong tapi tolong. Betul, betul. Kemudian maaf itu ya karena kita merasa kita salah Salah. ya gitu kan. Itu jadi udah kalimat-kalimat yang bertebaran lah gitu ya di dalam rumah, tolong, maaf, kemudian terima kasih karena perbuatan reward ya, reward Mm. terima kasih itu kan reward terima kasih, dikit-dikit terima kasih itu kan dia juga karena interaksi sama orang lain kan sekitar itu. Ya kalau nggak dia minta tolong, dia melakukan kesalahan, dia dapat sesuatu kebaikan dari orang lain Mm-mm. gitu. Nah itu udah alat ya. Betul. Itu udah memang kalimat-kalimat yang memang akan sering ya dihadapi oleh anak gitu kan. Seperti itu. Jadi anak itu nanti akan eh, sopan dan Mm-mm. itu sejuk banget ya kalau kita mendapatkan seperti itu. Itu yang jarang. Tapi kalau Biasanya kalau merintah merintah aja. ya gitu. Jadi tolong ya kakak gitu. Eh, adiknya dibantu Mm-mm. gitu. Terus udahnya terima kasih ya Betul. diapresiasi itu kan. Maaf ya tadi kita ya sebagai orang tua ya. Jadi anak itu juga nanti kalau melakukan kesalahan maaf ya Umi. Gitu tuh Betul. udah kita udah anak minta maaf ya udah turun kan. Luluh. Kita subhanallah nih anak kenapa kita juga landai. Masya Allah gitu ya. Kayak gitu ya. Ingin anak sopan ternyata biasakan kalimat tadi apa tolong, maaf dan terima kasih. Kemudian ingin anak jujur, hargai kejujuran anak sekecil apapun. Kita nanya, dia nyampein, ya kita hargai itu ya kalimat yang dia sampaikan. Kita hargai Mm. kejujuran dia gitu ya. Kemudian kalau kita mau menggali lagi, kita merasa kayaknya enggak deh. Enggak kayak gitu deh, jangan-jangan kan dari ekspresi lah ya mungkin kita gali lain waktu tapi oh gitu. Tadi oh gitunya aja. Mm-mm. Anak merasa diterima, merasa kejujurannya diterima. Ntar dia mau nambahin apa yang apa namanya meralat ungkapan awalnya ya Mm-mm. ya alhamdulillah gitu ya. Kan kadang anak tuh emang nyembunyiin tadi yang nggak jujur kenapa nih gitu kan. Itu bisa digali kapan kita mau dan situasinya mendukung. Tapi apa yang dia sampaikan dulu kita hargai gitu. Mm-mm. Karena kalau kejujurannya tidak kita hargai, tadi anak tidak bisa menyampaikan apa adanya tadi. Mm-mm. Karena ingin Bohong orang terus. tuanya, Mm-mm. orang tua nggak ada masalah gitu ya. Ntar Mm-mm. dimarahin gitu ya. Kalau jujur dimarahin itu udah banyak juga ya Banyak. anak-anak yang seperti itu. Itu masalah Kamu utama kok kayaknya. ini sih kayak gitu sih. Habis kalau jujur ntar dimarahin orang tua aku kayaknya nggak suka deh aku begitu gitu. Hmm. Ya dia lebih jujur sama alhamdulillah sih ya lebih jujur sama gurunya Hmm. lebih jujur sama orang dewasa lain kalau orang dewasanya solihah soleh ya insya Allah membantu dia ya membentuk kepribadian yang baik ya Mm-mm. kemudian yang terakhir nih ingin anak tenang ya jangan berteriak gitu kitanya jangan berteriak ya anak ketika sedang emosi dan kita apa namanya melakukan respon tuh anak emang nggak bisa dengar kan. Udah dibilangin, anak tuh emang gak dengar. Misalnya lagi nangis, lagi Mm-mm. apalagi tantrum ya, gitu Mm-mm. kan. Tapi kitanya aja yang zikir gitu. Ya, Hmm. selain untuk diri kita, nanti kalau dia udah mulai ya bisa ngendaliin, dia akan mengendalikan diri. Mm-mm. Juga tadi ya dari tipikal orang tua tuh kan tadi ada yang ekspresif, ada yang memendam gitu ya. Nah, itu kan harus disinergikan gitu ya. Mm-mm. Saya melihat sih
di keluarga anak-anak gitu ya, karena beda-beda kan mereka. Nah itu kan nggak bisa kita, kamu jangan gitu deh, jangan ekspresif gitu, kamu jadi pendiam, nggak bisa. Itu udah Mhm. setelan yang Allah kasih dari sananya. Tapi semuanya itu bisa di-balance gitu. Mhm. Misalnya ada satu kasus ya, saya melihat anak dia tuh sedang makan, sambil bercanda, sampai jempalitan itu kursi apa. Saya melihatnya B aja loh. Nggak Mhm. tahu kenapa ya, biasa aja sih. Mungkin karena bukan anak, lagi nggak anak gitu ya. Nggak tahu sih kalau anak saya gitu. Ih, bercanda ini terus ibunya kan itu terus dia milih pergi. Itu kendali yang dia lakukan. Walaupun Heeh. sebelumnya dalam perjalanannya itu udah bisa bisa ya menyampaikan apa yang dia rasa. Mhm. Gimana kayak gitu makan, jangan jangan bercanda gimana. Tapi anaknya lagi nggak denger, seru banget soalnya gitu kan, anak Mhm. laki-laki gitu. Akhirnya dia pergi gitu kan, tidak tidak ingin apa namanya melihat ya Mhm. situasi itu gitu kan. Nah pas terjadi tumpah tuh ya, nasi di piring tumpah ya, akhirnya dia solusi aja. Tumpah tuh, tambahin piringnya, dia pergi lagi. Itu kendali yang bisa dia lakukan agar Nggak marah. tidak ingin membentak atau apa. Kemudian dia Mhm. mungkin istighfar atau apa. Udah tuh selesai, ya saya bantulah ya beresin dan seterusnya. Terus suaminya datang tuh curhat ya, Mhm. tadi makan malamnya gitu-gitu. Itu perlu tuh Mhm. dia sampai tumpah di situ gitu. Nah Mhm. itu saya pikir dia sedang mensinergikan ke arah nafsu yang baik ya, nafsu yang Mhm. ikhlas menerima kondisi Mhm. seperti itu walaupun awalnya amarah gitu kan. Mhm. Nah itu dengan zikir-zikir ya, dengan apa namanya sabar ya, kemudian juga dia saya pikir bimbingan dari Allah lah ya, akhirnya bisa Mhm. kendali karena paham lah yang ekspresif tuh ya kan, Betul. ketawanya udah geli sendiri gitu kan, Mhm. ini banget gitu Mhm. seru, Mhm. marahnya juga. Nah ketika marah itu nggak bagus berdampak buruk bagi Mhm. anak. Ya akhirnya orang tua harus mengendalikan tadi ya, jadi emosi itu bisa langsung baik gitu, Mhm. dengan zikir ya, dengan kalimat-kalimat thoyyibah gitu ya. Mhm. Itu solusi sih sebenarnya ya, Mhm. melihat, masalah, tadi ya positive thinking akhirnya bisa diselesaikan Mhm. semuanya gitu ya. Sebenarnya PR yang sulit banget nih, Mi, ketika, ada sesuatu hal yang memancing emosi dari anak, terus kita sebagai orang tua benar-benar harus mode tenang dulu gitu. Mhm, Nah, ya, itu kira-kira solusinya gimana sih biar tidak terlanjur meluap gitu amarahnya mhm, kepada anak itu? Kan itu tadi kan merusak saraf gitu kan, merusak, betul. kepercayaan diri anak gitu. Nah gitu, Iya. langkah awal yang harus dilakukan seorang ibu gitu Ya, ketika tadi merubah mhm. zona ya dari amaroh gitu ya ke Mhm. tenang, Mhm. sabar, Mhm. ikhlas gitu kan. Ikhlas dengan apa yang dihadapi, Mhm. menerima gitu kan. Itu nggak ada solusi lain selain zikir, Mhm. istighfar gitu Mhm. ya. Astagfirullahaladzim, mau kenceng, mau pelan, mungkin yang ekspresif mah kenceng ya. Mhm. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu akhirnya kan dia nggak boleh terlibat dengan kasus di situ kan, karena Mhm. emosi dia dan bisa merusak ya, Mhm. merusak tatanan tadi ya, sistem pembentukan kepribadian dia, artinya kalimatnya keluar Mhm. ya kan, artinya emosinya keluar tapi Betul. yang dikeluarkan itu thoyyibah baik gitu. Masya Subhanallah, subhanallah gitu. saking marahnya. Gitu kan, daripada dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak baik gitu, Mhm. yang melukai si anak gitu ya, dan ya runyam deh suasana Mhm. jadinya gitu ya, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan hal seperti itu, yang pertama tentu ibadah. Mmm. Ya, ibadah seorang ibu dan ayah itu subhanallah ya, dengan rezeki anak pastinya poin lah ya, dari sisi Mhm. kualitas kuantitasnya harus ditingkatkan. Mhm. Alhamdulillah gitu ya, dikasih kesempatan seperti itu. Akhirnya bisa meningkat gitu, karena Mhm. pengen punya emosi yang bagus gitu ya. Mhm. Nah, ketika ibadahnya bagus, ngaji gitu ya, Mhm. karena menurut seorang dokter ya, dokter gitu yang memperhatikan tentang kejiwaan, kita kan suka bilang begini ya, jadi jantung kita tuh ada memori. Mmm. Alhamdulillah kan di sini gitu ya, bukan di Mhm. hati. Iya Ya, ya. di sini tuh ada memori Mhm. kecil gitu ya, yang itulah tempat bersamayamnya fitrah gitu ya. Mmm. Keimanan ada di sini. Ketika Mhm. dia diasah, makin tebal
semakin tebal kita misalnya baca Al-Ikhlas, akidah kita semakin kuat, kebalikannya ya ketika Mm-mm. jauh dari itu semua Betul, nipis-nipis nggak ada gitu ya. Nah, betul. itu semakin tebal, akhirnya alam bawah sadar kita jadi bagus. Karena Hmm, kejadian-kejadian sekitar itu nggak direncanakan, ya betul, kan? betul. Respon kita harus bagus ya, artinya ibadah juga harus baik, kalimat thayyibah bagus ya. Akhirnya bisa mengendalikan diri, orang sekitar juga bisa nerima. Yang pendiam juga gitu. Dia udah tenang ya, dia bisa menyampaikan apa yang dia nggak suka, Mm-mm. penting juga kan ke anaknya. Kalau makan yang sopan, yang baik gitu kan. Kadang dalam diamnya dia beresin ya. Mm-mm. Karena emang itu sifatnya gitu ya, nggak Mm-mm. bisa gimana gitu. Nah, itu penyeimbangnya seperti itu. Dan setelah ibadah, kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri. Me time. Me time sendiri. Itu harus. Nah, caranya macam-macam. Saya dulu Mm-mm. waktu saya kan suami itu suka misalnya ke puncak, ada acara ya atau Mm-mm. apa. Saya milih nggak ikut gitu. Sama Hmm. anak-anak aja itu me time saya gitu. Itu anak-anak aja deh saya nggak ikut ya. Mm-mm. Nggak taunya di tempat acara heboh juga tuh anak gitu kan Mm-mm. ceritanya begitu. Cuman saya memilih begitu waktu Mm-mm. itu gitu. Emang nggak senang pergi sih sebenarnya sekarang aja. Oh ternyata saya butuh pergi gitu kan. Jadi oleh lingkungan tuh saya jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Ini kayaknya bimbingan Allah. Jadi saya pergi-pergi terus. Jadi Me me time itu time. penting. Karena berhalwat dengan Allah juga kan harus ada waktunya gitu kan Mm-mm. ya. Ya kan, selain kita nyambi sambil cuci piring zikir, ya sambil nyapu zikir gitu Betul. kan, atau apanya. Tapi ada waktu khusus kita gitu, nggak boleh sambil nyambi-nyambi. Nah itu me time ya. Jadi ada waktu untuk diri sendiri, entah keluar sendiri itu ada tuh menantu saya yang begitu. Dia keluar pergi lama gitu anak protes. Tadi udah makan di sana, Mami. Kok lama? Itu me time bener, Mm-mm. menikmati hal seperti itu kan beda-beda orang Betul, dalam caranya me gitu time ya. ya. Ya disalurkan aja gitu. Itu untuk mengatur ya kebutuhan dia lah gitu ya. Kemudian tetapkan ekspektasi yang realistis. Tadi Mm-mm. target, kita pastinya punya target-target ya sesuai dengan tumbuh kembang. Jadi Mm-mm. realistis gitu. Mm-mm. Kita tuh emosi kadang menganggap anak itu dewasa kayak kita gitu. Padahal dia masih panjang ya, balita atau Mm-mm. masih SD lah dan seterusnya. Jangan tanda tinggi gitu ya. Saya juga orangnya katanya ideal ya kata orang-orang gitu. Mm-mm. Jadi ketika dalam mendidik anak saya pengen tiap hari nih anak bangun tidur ke masjid subuh. Waktu itu anak Mm-mm. saya kedua tuh masih SD. Suatu ketika nggak berhasil dong pastinya. Terus saya Mm-mm. gini ngomong dengar sama kuping saya, masih ada besok, ada besok, sekarang nggak apa-apa, masih Oh, ada Masya besok gitu. Allah. Gitu, jadi saya tetap optimis. Harus Mm-mm. digituin sayanya, kalau nggak sedih atau gimana gitu ya. Mm-mm. Sesuatu yang rugi besar, padahal mah enggak. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi harus mengenal diri lah mungkin sebelumnya ya, mengenal Mm-mm. diri Betul. sendiri. Kemudian memanfaatkan dukungan dari orang terdekat tadi, kalau yang pendiam atau suami, pasangan ya, harus support juga, harus dengerin. Kan istri gitu ya, Mm-mm. suami datang tuh kayaknya kalau suaminya juga udah banyak urusan, tapi didengerin aja perempuan kan udah seneng, nggak minta Betul. solusi kan. Itu dukungan dari orang terdekat, itu memang dibutuhkan. Mungkin kalau butuh babysitter atau apa ya, atau butuh yang mengerjakan pekerjaan rumah, itu supaya kendali gitu Mm-mm. emosi kita nggak stres tadi ya, nggak Betul. stres gitu. Kemudian ciptakan rutinitas yang seimbang, kemudian cukup istirahat, makan, tidur, dan buang-buang hajat. Karena kalau Mm-mm. kita waktunya kan ritmenya ada ya, kita Betul. belum buang hajat aja itu emosi loh. Mm. Kayak lapar juga, kayaknya ada yang Mm-mm. belum tuntas nih di diri sendiri, jadi kebawa. Mm-mm. Dan juga yang tidak kalah penting, harmonisasi hubungan pasangan. Mm-mm. Kadang seringnya juga karena masalah dengan pasangan, korbannya anak. Iya, Lagi ada sering masalah, tahu-tahu anaknya mungkin bingung kenapa ya dikit-dikit dikit-dikit marah. marah, dikit-dikit marah.
gitu dulu Iya, ya. Masya Allah ya. Mm. Sahabat Al-Shifa ini luar biasa ya, Umi. Jadi memang kompleks di kehidupan sehari-hari yang memang Mm-mm. ini sering terjadi dan kita sering menemukan. Makanya kenapa ada banyak kasus gitu ya, anak yang kemudian secara mental dia tidak sehat gitu ya, terus kemudian Iya, yang tertekan, yang homesick, yang broken home. Apalagi kalau misalnya ternyata orang tuanya bercerai misalnya iya ya, betul. atau misalnya sering berantem atau bertengkar antara ibu dan ayah di depan anak Betul gitu ya. betul. Belum lagi pokoknya banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikan anak gitu. Dalam hal ini adalah orang tua gitu ya. Nah, Umi, ada pertanyaan dari sahabat Al-Shifa yang sudah masuk di 0853 17552553. Yang pertama dari sahabat Ayu di Subang. Umi, apa yang bisa dilakukan ketika kita sedang emosi agar kita tidak melukai hati anak? Ini tadi seperti yang tadi sempat Iya. Hansa tanyakan ya. Jadi langkah dan tindakan awal mungkin ya biar kita tuh nggak keceplosan gitu Mm-mm. memarahi anak sehingga anak terluka, apalagi sampai anak misalnya menjadi tadi introvert gitu ya, jadi tidak terbuka dan memilih menjauh gitu dari lingkungan keluarga. Mm. Sebenarnya sih kita juga harus belajar memandang masa sudut pandang aja sih sebenarnya. Kan Mm-mm. anak melakukan sesuatu yang kita anggap masalah. Yang anggap masalah tuh kita. Jadi Mm. kitanya tadi emosinya negatif gitu. Mm-mm. Kalau nggak dianggap masalah kan nggak, itu oke aja. Gimana Mm-mm. gitu loh. Gitu kata Karena kita kata punya kuncinya ekspektasi gitu. tinggi. Mm-mm. Jadi apa tadi, ketika Emosi. ada sesuatu yang tidak sesuai ya menurut Mm-mm. orang tua gitu ya, kita harus lihat, harus apa namanya, positive thinking. Mm-mm. Positive thinking, jadi itu bisa lucu kok, apalagi kalau contohnya memang masih balita ya anaknya Mm-mm. kan. Mm-mm. Lucu aja gitu kan, melakukan sesuatu di usia itu, sadar jadinya kita. Jadi kalau Mm-mm. kita sering berpositive thinking, nah itu kan juga apa namanya, proses ya yang harus kita lakukan. Jadi Mm-mm. mengganti negative thinking itu menjadi positive thinking. Akhirnya kita tidak buang sampah gitu kan, marah itu sampah ya. Mm-mm. Jadi tidak terpancing lah Betul. dengan apa yang kita lihat gitu. Mm-mm. Itu urusan dia gitu ibaratnya kan. Mm-mm. Nggak ada hubungan apa namanya, sebab akibat ya, Mm-mm. seseorang marah karena ada sebab, enggak ada. Mm-mm. Jadi marah itu karena bagaimana dia mengolah, melihat apa yang sedang dia hadapi menjadi Mm-mm. negatif atau positif. Iya, betul. Nah, yang paling mudah tadi mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita tuh ya, ya ibadah sholat mungkin yang wajib tepat waktu, Mm-mm. ditambah yang sunnah, Mm-mm. puasa, ya pokoknya Betul. gitulah, zikir, banyak basahlah lidah kita dengan zikir. Nanti Allah bimbing semuanya, insya Allah melihat Mm-mm. sesuatu itu jadi positif. Mm-mm. Mungkin salah satunya tadi yang saya contohkan, kabur aja dulu kalau nggak tahan, Nah, itu. menjauh. Betul, Nah, itu betul. kan paling, makanya kalau lagi berdiri, duduk atau enggak, udah kadang anak anak juga emang suka suka bikin ujian ya, sengaja gitu. Mungkin Mm-mm. kita anggapnya sengaja karena butuh perhatian dia. Mm-mm. Intinya sih anak itu melakukan sesuatu tuh ingin diperhatikan. Itu Mm-mm. tujuan anak. Jadi ketika dia melakukan sesuatu heboh lingkungannya, Mm-mm. kita anggap buruk sih kelakuannya, tapi heboh. Heboh. Terus kebalikan ya, ketika dia melakukan sesuatu yang lain, diem. Mm-mm. Nah, yang heboh ini kan si anak dalam tumbuh kembang nggak tahu ini tuh salah. Yang Betul, diem itu benar, nggak tahu dia. betul. Akhirnya dalam eh, kepribadiannya muncul karena dia ingin diperhatikan oleh orang banyak, itu masih kebawa loh. Jadi anak ada di sini ya, dalam kita mendidik anak-anak itu, dia itu nggak disangka orang tuanya Mm-mm. melakukan sesuatu yang nggak baik gitu ya. Mm-mm. Tapi teman-temannya suka gitu, teman-temannya Mm. suka. Ada juga anak yang sengaja dia melakukan kesalahan supaya berdiri di atas, di lantai 2 Ah. upacara. Karena dia ingin show. Ada punya anak Oh. berlian gitu. Dia nggak tahu itu salah apa benar. Pokoknya aku jadi pusat perhatian aja. Nah, Oh itu ya. masalahnya, gegarannya dari pola asuh di rumahnya. Mm-mm. Ketika dia berbuat tadi ya, yang jadi anak itu udah gede, udah balik tapi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang penting Oh, orang heboh betul, betul. gitu. Jadi kita ini
tugasnya supaya anak paham ketika anak kan mancing perhatian. Mm-mm. Ketika dia baik, kita heboh. Mm-mm. Bagus banget, ya rame lah. Tapi ketika salah, kita tahan dulu, diem. Kok yang Mm. ini diem aja, berarti nggak oke dong. Mm-mm. Kan, nah nanti semakin besar dia tahu, oh yang ini tuh salah. Mm-mm. Nah, setelah itu kan didampingi ya, Betul. tetap diarahkan. Oh yang ini tuh berarti baik itu tumbuh kembang dia nanti setelah tahu mana yang benar, mana Mm-mm. yang salah. Mm-mm. Tapi kalau pola asuh yang eh, ketika dia buruk heboh sampai gede itu dia nggak Biasanya begitu. sampai besar dia nggak paham bahwa sebenarnya itu misalnya bikin nama orang tua jadi buruk gitu ya. Iya. Itu waktu itu kasusnya tuh sampai dia tuh sebenarnya mau dikeluarin tapi dikasih kesempatan aja untuk memperbaiki gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Itu saya perhatikan kan udah gede dia, tapi kok nggak tahu ya kalau itu salah perbuatannya. Betul, betul. Heeh. Mana teman-temannya ya manfaatin dia akhirnya banyak Mm-mm. teman lah apa gitu jadi perhatian, Mm-mm. ternyata kurang perhatian. Ketika Oh. ditanya tuh jadi ketika sedang bersama untuk harta mah nggak kurang ya. Mm-mm. Misalnya gini, mau minta uang dong mau beli jajan gitu ya, lagi Mm-mm. dimakan sebelahnya ada minimarket gitu kan, jadi orang tua nggak lihat dia langsung aja kasih dompet. Nih, Hmm. selesaikan dia. Betul. Padahal yang dimaksud anaknya bukan itu. Mm-mm. Oh, kamu disapa mungkin Oh, ya. betul, Oh, betul. kamu jajan bukannya udah ngobrol lah gitu. Tapi Mm-mm. enggak, udah selesai. Langsung Semua apa kasih. gini, anaknya nggak punya HP. Nggak punya Ah. HP, nggak dikasih HP. Tapi dia punya IG dong, neneknya kasihan sama anaknya. Nggak selalu aneh, saya pikir udah zaman gini gitu ya, anak nggak dikasih HP. Tapi ternyata anak nggak paham kenapa nggak dikasih HP. Itu ada muncul Ah, anaknya yang seperti itu. betul. Heeh, jadi heboh banget gitu dia, ternyata dia ingin diperhatikan aja. Mm-mm. Satu lagi mungkin Umi masalah yang paling banyak di anak-anak itu adalah keinginan untuk pamer. Misalnya Hmm. orang tua saya misalnya ini punya itu gitu. Nah, itu Oh, hampir rata-rata di anak-anak banyak yang seperti itu, menunjukkan gitu ya, mhm. kelebihan dirinya atau orang tuanya atau keberadaannya, sekendatipun itu misalnya di lingkungan sekolah atau misalnya pesantren atau di lingkungan yang istilahnya Islami gitu nah gitu. Nah, Mhm. itu kira-kira gimana nih, Umi? Oh ya, jadi karakter sombongnya masuk ya Heeh, di nah situ ya, karakter itu yang sambung nggak ya. Allah sukai juga ya. Mm-mm, mm-mm. Mungkin nggak disengaja, apa namanya, dari pola asuh ya, Dari ketika kecil. itu kan berarti materi ya, Mm-mm, urusannya dengan mm-mm. materi-materi. Iya, misalnya dalam memberikan sesuatu ada omongan misalnya, yang bagus aja, jangan kayak orang-orang nih misalnya jelek, memang uangnya ada ya. Jadi Mm-mm. seperti kalau kebalikannya kan ya memang ada ya seorang pengusaha kaya mendidik anaknya kan dari nol, dari susah gitu, jangan Mm-mm. instan gitu, yang Betul. akhirnya kan dia sombong. Dia memberikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang akhirnya anak menyimpulkan, ya itu harus dibanggakan materi-materi seperti itu. Jadi kan Oh, ada iya. anak juga yang kalau nggak bermerek sepatunya Nggak kayaknya mau. nggak mau gitu Nah, ya kan, itu. kayak Mm-mm, gitu. mm-mm. Karena Betul. ya pola asuh aja Pola gitu. asuh ya. Misalnya contohnya ya dari rumah lah. Jadi suami itu nggak pengaruh ya dari dulu kan merek-merek sepatu yang keren-keren tuh yang naik Heeh. dan seterusnya kan lumayan. Kalau dia mah ngapain orang diinjek di kaki gitu kan? Betul. Kenapa mesti mahal? Itu dia gitu kan seperti itu. Kulturnya emang begitu ya keluarganya. Nah, ketika ya anak-anak anak-anak juga begitu gitu Mm-mm. ya. Ketika anaknya punya harus harus beli sepatu bola tuh harus nabung dia. Pernah Mm-mm. tuh waktu masih SMP suami tuh koreksi, kamu beli itu sepatu 300.000 gitu, padahal temennya jutaan sepatunya kan mungkin ya, sepatu Mm-mm. futsalnya. Itu pakai uang sendiri, saya gitu. Dia Mm-mm. nabung, gak berani minta gitu, Mm-mm. karena tahu Tahu. kan. Jadi suami tuh pakai sepatu tuh 30.000 berapa gitu. Jadi anak saya ngikut. Waktu wisuda sepatu hitam, kenapa gitu pakai sepatu 30.000 gitu kan. Mm-mm. Ini sekedar kesimpulan aja ya, Betul. membandingkan tadi yang kasusnya dia mamer. Pamer. Mm-mm. Bisa jadi karena tadi Pola asuh. pola komunikasi. Itu bisa jadi orang tuanya juga memang suka begitu gitu ya. Bisa jadi kan Suka obrolan pamer. orang arisan mungkin denger juga dia dari Iya, kecil ya. betul betul. Makanya kadang jangan lihat rumput tetangga, jangan lihat iri ya ulama tuh kadang kalau ceramah misalnya ada mobil baru
Saya sih sebenarnya nggak nyambung, kenapa iri ya? Cuman Betul. emang masyarakat tuh ternyata begitu. Jadi di warning gitu ya Mm-mm. sama ulama-ulama nggak usah materialis. Baik Umi, masuk ke pertanyaan kedua nih dari sahabat Sumi di Subang. Umi izin bertanya, anak saya katanya suka tantrum. Oh, iya. Gimana itu apakah tantrum itu karena faktor didikan yang keras terhadap anak ataukah ada faktor lainnya gitu? Soalnya suami saya nih termasuk tipikal yang kalau mendidik anak keras gitu. Hmm, pertama sih dia karakter ya, karakter anak. Mm-mm, Kebetulan cucu juga ada yang tantrum. mm-mm. Sampai guling-guling gitu. Iya. eh Kalau saya lihat dan saya coba pelajari, kan saya juga inilah ya, jadi nenek juga, parenting, tantrum, gimana gimana penyebabnya dan seterusnya. Mm-mm. Jadi dia itu sebenarnya punya sifat melayani. Jadi Mm, anak ini tuh, misalnya saya punya makanan terus masak, gitu, "Uti masak apa? Aku mau." Ntar kakaknya dibagi, diambilin wadah, disendokin sama dia, "Ini buat abang." Dapat kue dari saya, "Abang, ini ada kue." Gitu. mm-mm, Dia kan orang melayani itu dia kebalik, harus balance, dia juga senang dilayani, mm-mm. diperhatikan, dilayani. Itu ya misalnya Minta contoh. timbal balik ya. Nah, si anak ini ketika sedit aja nggak langsung direspon sama ibunya, ketinggalan lah apa namanya, kakaknya pergi berdua ibunya dia nggak diajak, itu bisa Mm-mm, jadi masalah bagi dia gitu ya. Walaupun mm-mm. kadang-kadang selesai. Cuma kalau hatinya lagi kenapa gitu ya, dia keselnya lama gitu kan, nangis-nangisnya lama. Jadi kalau perhatian ke dia kurang, ini kan tumbuh kembang sebenarnya. Itu dia bisa tantrum. Jadi Mhm, mungkin dilihat. Jadi dilihat tipikal anak itu tuh gimana gitu ya. Apa suka melayani berarti dia tuh kalau nggak dilayani dia tantrum. mhm, Jadi kita mencegah dulu gitu ya mhm. pertama. Solusinya, mhm, Mencegah, mencegah supaya tantrumnya seminimal mungkin nggak muncul gitu betul. kan. Kemudian yang kedua, didiamkan. Didiamkan aja. Didiamkan. Jadi kalau bisa sih diambil alih, kalau dia tantrum menyerang orang tua, kan ada yang mukul-mukul, Mhm, marah. betul. Dialihkan, dia dipegang sama siapa? Mungkin sama bapaknya lah. Itu biasanya Mhm, lebih cepat juga dia selesainya. Nah, kalau mhm. nggak ada, ya pasangannya nggak ada, ya apa namanya, benar-benar sabar, didiemin. Didiemin aja. Didiemin aja. Sambil ya pastinya didoakan, dibacakan ayat-ayat gitu ya. Mhm. Nanti tumbuh kembang dia kan hilang sendiri sih sebenarnya. Iya, itu Tinggal biasanya masih kecil sekali tantrum. kuantitas lama enggaknya ya saya pikir sih ujian juga ya bagi orang tua gitu kan. Satu sisi gitu kan. Tapi diminimalisir muncul tantrum. Jadi harus segera, "Oh, mau Mhm, apa?" Harus harus kontan. Karena dia mhm, tipenya saya juga nih anak ternyata pernah kan dia juga tantrum, udah ngumpet lah ya orang mhm. tuanya tuh udah ngumpet gitu. Terus saya coba tawarin dia nggak respon tapi saya ke abangnya tuh, "Abang mau biskuit nggak? Ini ada biskuit nih." Dia lihat tuh kan abangnya dapet. "Nanti kamu," masalahnya kan bajunya basah tuh. Mhm, "Kalau udah ganti baju, kalau kamu mau biskuit ke Uti ya minta," gitu kan. mhm, Gak dibukain kan sama orang tuanya tuh karena emang nyasar memang mhm. ke ibu biasanya kan kalau tantrum teh. Iya, Terus betul. dia langsung tuh nyamperin saya, "Uti mau biskuitnya." Itu kan udah selesai urusan dia tantrum. Mhm. Saya lihat itu udah ganti baju sendiri loh. Saya kaget gitu kan, saya peluk dia, "Masya Allah kamu, siapa yang gantiin baju sendiri Hanan? Ntar kalau kamu kurang biskuitnya minta lagi ya." Udah happy. Heeh. Itu emang dari kecil dia begitu, cuma emang harus ada orang lain yang bantu ya. Mhm, Pernah juga, ntar dia udah, kalau sama orang lain kan nggak terlalu ngamuk sih sebenarnya. mhm, Jadi harus ada pengalihan mhm. dari ibu mungkin ya ke siapa gitu. Gitu kan nanti cepet dia ininya berubahnya. Nah, ini kalau apa karena keras, Mhm, suaminya keras, sebenarnya sih nggak terlalu belum sebabnya beda lagi entar yang muncul kepribadiannya. mhm, Ya kalau mhm, keras berarti kan dia melukai ya, mhm. melukai, tidak stabil dan seterusnya. Cuman tantrum itu karena perhatian aja. Jadi mungkin dari sananya lah gitu. Kurang perhatian. Dari sana jadi udah bawaan kayaknya tantrum Mhm. teh. Tantrum. Heeh, bawaan emosi yang dia kelola sendiri secara pribadi.
Mhm. gitu. Nanti semakin dia besar dia hilang tahu gitu, ngerti, karena berkurang kan. Yang penting kitanya sebagai orang tua jangan kalah mungkin gitu ya, Betul, solusinya katanya didiamkan, jangan didiamkan. ditanggapi. Mmm. Kalau ditanggapi dia Makanya kenapa makin banyak marah. anak-anak yang punya keinginan gitu ya, terus kemudian tantrum, orang tuanya memenuhi, nanti akan terus-terus begitu. Masalah, heeh. Mhm. Jadi memang ketika dia nangis dipenuhi apa yang diinginkan, dia jadi alat kan. Nah Oh, itu. cara mintanya gitu, nangis, Mhm. ngambek gitu. Mhm mhm. Tapi tantrum juga kan ada kuantitas juga ya, ada yang cepet, Ada yang lama, ada yang lama gitu ya. Masya Allah. Itu dia ya untuk sahabat Ayu dan juga Sumi di Subang yang sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan pencerahan ya dalam Iya. pendidikan Pertama anak-anaknya. menerima sih ya, Menerima ya menerima kekurangan. sabar, itu Nah, insya Allah pahala lah betul. lagi fase tantrum. Ya, Umi untuk yang terakhir nih, Umi Ya. pesan-pesan untuk sahabat Al-Shifa terutama yang memiliki anak gitu ya, dalam hal ini anaknya masih dalam berkembang dan bertumbuh gitu ya, agar lebih luar biasa lagi gitu ya dalam pendidikan Mm-mm. anak kepada anak, agar kelak anak tuh menjadi anak-anak yang memang bisa dibanggakan gitu ya. Dalam artian juga anak yang soleh, solehah gitu ya, yang Mm-mm. menjadi penyelamat juga untuk orang tua ataupun juga orang tua yang bangga terhadap anaknya. Nah, gimana nih Umi pesan-pesan terakhir sebelum juga nanti ditutup gitu? Iya, hubungannya dengan emosi ya. Mm-mm. Jadi ketika seorang ibu kan biasanya bangun duluan ya, Betul. bangun duluan. Jadi sebelum anggota rumah tangga yang lain masih belum bangun ya, yang kita sebagai ibu bangun duluan, selesaiin dulu urusan pribadinya Hmm. gitu kan. Tadi ya me time-nya itu Mm-mm. kan dengan Allah ya, ketika memang bisa, artinya tidak berhalangan. Kemudian semuanya ya, urusan-urusan ke air ya, segala Mm-mm. macam diselesaikan. Kalau memang mau apa namanya, nanti menyiapkan sarapan ya, disiapkan semuanya. Jadi tidak semuanya bareng, lapar terus baru sibuk. Jadi Mm-mm. sini nangis, sini apa, minta apa, perhatian apa gitu. Jadi Mm-mm. memang manajemen waktu. Oh, manajemen Manajemen waktu ya. waktu itu menjadi kata kunci juga ya, diatur semuanya. Ini untuk mengatur emosi ya. Jadi ketika udah mulai misalnya mempersiapkan anak sekolah, kitanya udah selesai sama diri kita, kalau perlu juga kitanya udah mandi, ya udah Mm-mm. seger lah, siap Mm-mm. menghadapi segala sesuatu ya. Insya Allah gitu ya, semuanya akan dibimbing lah oleh Allah Subhanahu Wa Mm-mm. Taala. Mau makan, udah ada siap. Jadi nggak heboh waktunya makan, kitanya masih masak gitu. Mm-mm. Jadi kitanya Emosi. terganggu emosi, ntar dulu ini tuh lagi. Ya, enak kan semua diberesin dulu. Mm-mm. Hal-hal yang mungkin nanti harus harus di apa namanya, dilayani, melayani ya. Mm-mm. Terus kayaknya bentrok nih kalau nggak sekarang gitu kan. Mm-mm. Itu kan heboh kalau mau sekolah aja kan ya. Betul. Ini belum, itu belum gitu kan. Jadi kayaknya letih, letih batin sebenarnya sih itu biasa-biasa aja. Cuma kalau kitanya belum selesai sama diri kita sendiri di hari itu, eh, ya seperti itu. Ada juga insya Allah ketika kita qiyamul lail itu kan juga amunisi ya, Betul. untuk menghadapi apa yang akan hari itu yang terjadi. Mm-mm. Masya Allah. Itu dia sahabat Al-Shifa, luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Umi Rifka. Ini benar-benar sehari-hari yang dihadapi gitu ya. Poin intinya adalah ada di manajemen waktu dan juga ibadah. Ibadah dan juga bahkan bukan hanya sekedar sholat, tapi juga amalan-amalan ibadah yang lainnya seperti zikir, membaca Al-Quran gitu ya. Insya Allah itu juga akan ikut menstabilkan emosi. Nah mudah-mudahan ikhtiar kita, terutama seorang ibu gitu ya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam melayani keluarganya gitu ya, suami ataupun juga anggota keluarga yang lainnya, mudah-mudahan diingat itu berbuah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. sehingga apa namanya, peningkatan emosi itu sebaiknya jangan terjadi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa diterapkan menjadi inspirasi, menjadi penyemangat. Terima kasih banyak Umi Sama-sama, atas Kak Hansa. materinya luar biasa. Ini juga buat saya pribadi menjadi satu hal Alhamdulillah. pembelajaran gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi. Amin. Ya, sahabat Alsifa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini, obrolan penuh inspirasi. Saya mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami untuk terus menyimak program
program-program menarik lainnya di 100,2 Elshifa FM atau dengarkan kami melalui jaringan streaming di www.elshifaradio.com. Dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang, saya Hansa Amira pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.